46 juta. Kalau total aset selain bangunan itu ada senilai 46 juta, maka wajib dizakat. Zakatnya 2,5%. Orang membeli rumah tidak wajib zakat. Orang menjual rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib zakat. Orang membeli mobil tidak wajib zakat. Orang menjual mobil tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Jadi orang yang jual beli telur, jual beli sapi, jual beli kambing, jual beli beras, pokoknya yang namanya jual beli itu adalah perdagangan. Oleh karena itu wajib, kalau sudah memenuhi nisab dan haul, maka wajib zakat. Itu zakat mal. Jadi tidak ada kaitan, tidak boleh umpamanya zakatnya mestinya jatuh temponya itu Safar atau Muharram atau umpamanya Rabiul Awal, ditunda Ramadan bayarnya, tidak boleh. Dosa malahan diundur-undur. Ya, diundur. Kalau takjil untuk tijarah boleh. Contohnya kayak pegawai negeri. Pegawai negeri itu biasanya begitu gajian langsung dipotong 2,5%. Mengapa langsung dipotong? Ya karena kalau kaca dipotong nggak zakat-zakat malahan. Pak Lurah ini yang merasakan ini. Jadi itu adalah zakat mal. Sebetulnya zakat mal ini potensinya besar sekali, besar sekali. Tapi selama ini tidak tergarap. Ya karena ini hari panitia selama ini yang ada di masjid-masjid hanya panitia. Yang kerjanya paling hanya 20 hari, 10 hari. Mulai tanggal 20 Ramadan sampai Lebaran. Nah, yang kedua, ini yang menjadi konsentrasi kita adalah zakat badan atau zakat mal. Ini yang zakat mal, zakat fitrah. Ini yang kebiasaan kita. Zakat fitrah itu diwajibkan atas setiap orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk Idul Fitri dan malamnya. Indonesia hari ini, Depok hari ini kok tidak ada orang ketika Lebaran tidak ada yang makan. Insya Allah ya. Karena apa? Karena ada tradisi kita mempersiapkan Lebaran itu mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ada cari kerja supaya Lebaran itu bisa kemana-mana. Makanya kok jarang. Oleh karena itu hampir setiap orang yang mengaku dirinya Islam wajib zakat fitrah. Walaupun orang tersebut nantinya juga berhak menerima zakat fitrah. Karena beda. Kalau orang yang zakat mal, insya Allah orang kaya. Tapi kalau orang yang zakat fitrah tidak mesti kaya. Pokoknya punya kelebihan makanan untuk sehari semalam, orang ini wajib zakat. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu punya 5 waktu. Pertama adalah waktu jawaz. Waktu jawaz orang boleh membayar zakat fitrah itu sejak awal bulan Ramadan. Jadi boleh mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Yang kedua adalah waktu wujub, waktu wajibnya zakat, yaitu ghurubus syamsi lailata Idul Fitri, yaitu ketika maghrib malam takbiran, itu wajibnya. Makanya kalau ada anak lahir sebelum maghrib jam 5 sore sebelum malam takbiran, anak ini wajib dizakati karena ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Sebaliknya kalau orang mati sebelum maghrib tidak wajib dizakati. Karena apa? Karena ketemu Ramadan tidak ketemu Syawal. Sebaliknya lagi, kalau ada anak lahir setelah maghrib jam 6 coer lahir, anak ini tidak wajib dizakati karena hanya ketemu Syawal tidak ketemu Ramadan. Nah, sebaliknya kalau ada orang mati setelah maghrib maka wajib dizakati karena ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mengapa saya katakan mazhab Syafi'i? Karena Islam masuk ke Indonesia ini menurut para muarrikhin, para sejarawan dulu, Islam masuk ke Indonesia ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau Indonesia ini yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, hanya akhir-akhir ini saja kemudian ada mazhab yang lain, atau bahkan ada yang aku tidak tahu mazhab belakangan ini. Ya hari-hari ini paling banyak orang nggak mazhab, baca Quran saja tidak bisa,
ngajinya dari terjemahan, nggak mau madhab katanya. Aneh-aneh, ya. Orang kok nggak mau madhab, insya Allah minal ngaburin, ya, minal ngaburin. Karena tidak sulit istikhrajul ahkam minal adillah, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil itu apabila tidak ada perangkat-perangkat keilmuannya. Hayhata benas sama iwas sumber minyak, kira-kira gitu. Jauh sekali dari itu. Jadi orang kok tak mau madhab ya, insya Allah kebenar. Dan kembali dalam madhab Syafi'i, zakat fitrah itu harus memakai kutul balan. Kutul balan itu adalah makanan pokok. Karena kebetulan orang Depok ini makannya beras, maka zakat fitrah harus pakai beras. Ya, kalau tidak pakai beras dalam madhab Syafi'i tidak sah. Kecuali kalau daerahnya Haji Mutadim, Madura sana, itu makannya jagung, ya zakatnya pakai jagung. Kalau yang daerah Maluku sana makannya pakai sagu, ya zakatnya pakai sagu. Lah kebetulan Depok ini beras, makanya harus beras. Lah berapa beratnya? Karena sekarang lagi banyak sumber WA itu tentang nominal zakat, ya. Sebetulnya aturannya satu, aturannya bahwa zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu 4 mud. Satu mud berapa? Lah, satu mud ini yang kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 4 on, ada yang 5 on, ada yang 6 on. Nah, kita pakai yang agak bagus, pakainya 6,76. Kalau dikali 4 berarti sekitar 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Kalau yang bayar 2,5 kilo bagaimana? Ya ada pendapat yang membolehkan. Tapi insya Allah yang lebih utama kalau 2,7. Nah, kalau orang Depok bayarnya pakai 3,5 liter, itu sudah cukup. Mengapa? Karena 1 liter itu 8 on. Kalau kali 3 2,4 ditambah setengah 2,8. Sudah bagus. Kalau 3 liter setengah berarti sudah bagus. Pertanyaan berikutnya adalah, lah selama ini kan banyak yang bayar pakai duit. Dari al-a'immah arba'ah, dari 4 madhab, madhab Hanafi, Nu'man bin Thabit al-Hanafi, Malik bin Anas madhab Maliki, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal madhab Hanbal. Dari 4 madhab yang muktabar ini, satu-satunya yang berpendapat boleh membayar zakat dengan memakai qimah, dengan memakai duit, itu adalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Tetapi perlu diingat, orang mengikuti madhab Hanafi itu harus utuh, tidak boleh ikut bagian-bagian yang enak-enak saja. Jadi ya harus utuh. Artinya orang boleh intiqalul madhab itu kalau satu qadiyah. Satu qadiyah itu satu paket. Kalau wudu ikut madhab Hanafi, batalnya ikut madhab Hanafi. Tidak boleh kita wudunya madhab Syafi'i, batalnya ikut madhab Hanafi umpamanya. Jadi harus satu qadiyah. Nah, orang bayar zakat pakai qimah itu bermadhab Hanafi. Hanya saja ukuran satu sok dalam madhab Hanafi ini karena satu sok gantung ketika itu. Kalau dikonversi dalam bentuk beras oleh ulama, oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu ukurannya sama dengan 3,8 kg. Artinya kalau orang bayarnya pakai duit, mestinya harus standarnya sama dengan 3,8 kg, bukan 2,7 kg. Jadi mestinya begitu. Lah, kalau dikonversi dalam bentuk liter, 3,8 kg itu sama dengan 4,8 liter. 4,8 liter. Jadi kalau umpamanya asumsinya 10.000 per liternya, ya berarti kalau 4,8 liter sekitar 48.000. Tambah infaknya 2.000 pas 50.000. Nah kira-kira gitu.
Lah, yang banyak sekarang ini orang bayarnya pakai duit tapi maunya dengan ukuran mazhab Syafi'i. Nah, kalau itu bagaimana solusinya? Solusinya gampang. Solusinya panitia menyediakan beras kerjasama dengan warung beras. Kalau panitia di sini katakan kerjasama aja dengan warung beras belah, suruh nyiapkan paket-paket apa namanya beras. Kalau ada orang datang kok mau bayar, ditanya duitnya berapa. Kalau sekiranya maunya bayar duit tapi ukuran mazhab Syafi'i, udah beli beras saja. Beli beras ini nanti bayar pakai beras. Tapi kalau ada orang ngotot bayarnya pakai duit, ya harus seukuran 3,8 kg atau 4,8 liter. Nah, ini supaya konsisten dalam bermazhab. Kalau tidak begitu namanya talfik. Talfik itu campur-campur, ya. Akhirnya mazhabnya mazhab campur-campur. Nah, mazhabnya mazhab campur-campur. Gaduh-gaduh tadi. Nah, kemudian beras yang dibayarkan oleh orang yang mau bayar zakat oleh muzaki mestinya adalah seukuran beras yang biasa dikonsumsi. Umpamanya Pak Lurah biasa memakan beras yang harganya 10.000 per liternya, maka ketika zakat juga harus yang seharga itu minimalnya. Tidak boleh dibawanya, giliran zakat, saya mah yang 7.000 aja. Nah, ya tidak boleh. Harus yang biasa, standar yang biasa dikonsumsi. Nah, begitu. Kalau yang biasa, kalau yang lebih mahal boleh, mamanya biasanya makan 10.000 per liternya itu beras yang dimasak. Kalau sekarang bayar yang harganya 12.000, ya malah baik. Tapi jangan di bawah. Ya. Yang berikutnya adalah sekarang panitia. Panitia itu siapa? Dalam struktur zakat tidak ada yang namanya panitia. Panitia yang dibentuk oleh masjid, oleh musola, oleh majelis taklim, oleh pesantren, oleh PKK, oleh sekolahan, oleh kelurahan tidak boleh disebut amil. Mengapa? Karena amil itu adalah man istakmalahul imam li akhri wa ita'iz zakat. Orang yang di SK oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi orang yang tiap hari memang ngurusi zakat, namanya di Basnas. Kalau NU punya, kebetulan ketuanya Lazisnu ini, Ustadz Salahuddin ini, itu Lazisnu Depok. Jadi itu yang dapat SK dari pemerintah. Jadi yang memang tiap hari ngurusi zakat, tidak hanya zakat fitrah tapi juga zakat mal. Tiap hari dia digaji untuk ngurusi zakat. Bukan kayak panitia yang kerjanya hanya 10 hari. Di samping syaratnya menjadi amil itu berat sekali. Amil itu memang pertama yang gampang-gampang itu harus laki-laki, kemudian udah balik, merdeka, kemudian bisa melihat, bisa mendengar dan sebagainya. Yang berat adalah ayyakuna faqihan bi'ilmi zakah. Betul-betul orang yang faqih tidak hanya sekedar alim. Faqih itu orang yang mendalam betul dalam ilmu zakat. Jadi ngerti apa itu namanya al-amwal zakawiyah, harta-harta yang harus dizakati, nisabnya berapa, miqdar ukuran yang harus dikeluarkan berapa, kemudian tasarrufnya kepada mustahik itu siapa. Lah kita kan selama ini yang namanya panitia zakat itu gantian kadang-kadang. Gantian siapa yang mau, ya. Ngerti juga belum tentu, pokoknya. Nah, makanya ini tidak boleh. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kalau ada lembaga swasta, baik perorangan maupun lembaga, mengaku sebagai amil tanpa SK dari pemerintah adalah merupakan tindakan pidana dan dikenakan sanksi 50 juta. Itu ada undang-undangnya. Jadi secara fikih juga tidak sah, secara undang-undang juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Makanya, padahal selama ini yang banyak ngaku sebagai amil di daerah saya, tapi entah daerah sini tak tahu enggak.
Tidak beda maksudnya. Nah, maka tidak boleh. Lah, terus panitia itu siapa? Panitia itu adalah wakil dari muzaki, bukan wakil dari mustahik, karena tidak ada mustahik menyerahkan minta taukil kepada panitia, kan tidak ada. Yang ada adalah muzaki datang kepada panitia menyerahkan zakat. Sebetulnya bukan menyerahkan, ini mewakilkan untuk disampaikan kepada mustahik. Apa kemudian kalau panitia bayar kepada panitia sudah sampai kepada mustahik? Belum kan? Belum. Itu kan sama dengan panitia. Umpamanya tadi Ustaz Abdullah tadi yang datang, saya panitia datang ke saya. Ini sama dengan tolong Pak Ustaz, jadi tolong ini zakat saya disampaikan kepada yang berhak. Kan sama dengan itu sebetulnya. Lah, karena ini wakil adalah yadul amanah. Jadi ini adalah merupakan amanat yang harus disampaikan. Nah, karena wakil harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakilkan. Umpamanya saya minta tolong kepada Ustaz Abdullah ini, Ustaz, tolong jualkan mobil saya. Maka tugasnya apa? Yang hanya menjualkan mobil. Kemudian merusak mobil kan juga tidak boleh. Kemudian ban-bannya diganti yang jelek supaya ada untungnya, boleh enggak? Ya enggak boleh. Atau saya mewakilkan supaya menikahkan anak saya, umpamanya, Ustaz tolong nikahkan anak saya. Tugasnya apa? Menikahkan, bukan menikahi, ya? Menikahkan. Nah, ini adalah yadul amanah. Oleh karena itu, muzaki ini mewakilkan kepada panitia untuk menyampaikan kepada mustahik. Nah, karena ini akadnya taukil, maka tidak boleh beras kemudian diaduk, dicampur oleh panitia. Menerima berasnya dicampur jadi satu. Kalau daerah saya dulu begitu, dicampur. Sini saya kok dicampur. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena begini. Tidak boleh itu karena kalau beras dicampur ini kan beras belum nyampe kepada mustahik. Padahal contohnya saja, umpamanya saya contohkan dulu yang tadi yang saya dengar namanya Ustaz Abdullah aja. Umpamanya Ustaz Abdullah ini bayar zakat, tapi beliau juga umpamanya berat menerima zakat. Umpamanya juga berat menerima zakat. Lah beras yang susah campur dari orang susah campur. Kemudian beliau dapat bagian, kasihkan. Ini kan sama dengan berasnya beliau juga sebagian kembali kepada yang bersangkutan. Loh, berarti kan wakil atau panitia ini tidak amanah, tidak menyampaikan berasnya tadi kepada. Masa boleh orang bayar zakat kepada dirinya sendiri? Udah saya minat zakat, saya bayar kepada diri saya sendiri. Ya tidak boleh. Nah, satu. Yang kedua, kalau dicampur itu jadinya orang yang bayar, yang Pak Lurah bayar umpamanya yang beras harganya 15.000 dengan beras yang harganya 7.000, kan nanti jadi satu. Katanya Pak Lurah yang ketika bayar, loh saya kemarin kan bayarnya yang beras yang baik yang harga 7.000, lah kok yang disampaikan yang harganya campur-campur. Nah, makanya tidak boleh. Jadi mencampur beras, panitia menyampur beras itu tidak boleh. Karena tidak yadul amanah. Udah, berikutnya. Yang namanya data fakir miskin selama ini dari siapa? Dari Pak RT. Ada RT di sini. Mana? Angkat tangan RT. Ah, alhamdulillah. Oh, ada juga. Ada. Pak RT ini kan tulang punggung untuk menentukan siapa mustahik. Ini kalau Pak RT ngaji tidak masalah, ngerti siapa man huwa al fakir wa man huwa al miskin dan seterusnya. Lah kalau Pak RT yang daerah saya ini kan sukanya begini, karena itu besan saya, ponakan saya, adik saya, kakak saya, ditulis semuanya, ditulis jadi mustahik kayak BLT itu ya. Lah kalau ini data yang diberikan oleh Pak RT ini tidak diverifikasi,
tidak valid, sehingga panitia memberikan kepada yang tidak berhak. Ini sama dengan beras zakat ini diberikan kepada yang tidak berhak, hukumnya sama dengan belum membayar zakat. Siapa yang dosa? Panitia. Jadi zakat itu nggak harus ngaji, nggak harus ngerti siapa itu al-fakir, siapa itu miskin, dan seterusnya. Kalau udah, ya salah terus bisa jadi. Dan kemudian begini lagi, suka-suka data dari PRT kan diberikan katakan 5 hari sebelum dibagi bapaknya. Data dari fasilitas panitia. Giliran panitia mau bagi, orangnya mudik. Lihat, orangnya mudik, ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur, ada yang Sumatera. Datangnya nanti kalau seminggu setelah Lebaran atau setengah bulan setelah Lebaran. Oh, tadi waktunya belum selesai tadi ya. Tadi waktunya waktu wujud baru waktu jabat waktu wujud. Waktu afdol pendistribusian zakat itu adalah mulai min tulu'il fajri yaumal 'id sampai khatib naik ke mimbar. Itu waktu utamanya. Waktu utama. Kemudian kalau sengaja memberikan zakat, membayarkan zakat setelah sholat Id sampai ghurubus syamsi tanggal 1 Syawal sampai maghrib tanggal 1 Syawal, itu adalah waktu karohah, waktu makruh. Orang kalau sengaja memundurkan membayarnya setelah sholat Id sampai maghrib tanggal 1 Syawal jatuhnya makruh, kecuali kalau diudrin karena udzur, umpamanya mau Lebaran itu kok delalah lagi hutan kenceng banget, jadi tidak mungkin untuk membagikan, dibagikan setelah sholat Id tidak masalah, tidak makruh. Yang terakhir adalah waktu hurmah, waktu haram, yaitu sengaja membayarkan zakat setelah maghrib tanggal 1 Syawal. Sengaja, setelah itu maka jatuhnya qadha. Kalau qadha jatuhnya dosa kalau sengaja. Kayak panjenengan bangun tidur bangun jam 7, jatuhnya qadha sholatnya kan, tetap qadha harus sholat. Nah, tapi kalau sengaja mengeluarkan sholat di luar waktunya jatuhnya dosa kan gitu. Nah, saya kembali lagi tadi ke masalah data yang sudah diberikan oleh Pak RT 5 hari sebelum pembagian. Ternyata ketika malam pembagian, pada hari pembagian, orangnya pada mudik sebagian, yang kontrak-kontrakin pada mudik, sehingga beras ini disimpan oleh panitia di masjid atau disimpan dititipkan di rumahnya Pak RT. Kalau daerah saya begitu, tas ini sama insya Allah. Ini dosa panitia. Mengapa? Karena mestinya pembagian zakat fitrah itu paling akhir ya maghrib tanggal 1 Syawal itu. Tidak boleh kemudian nunggu orang pulang kampung. Nah, tidak boleh. Yang berikutnya adalah suka-suka kalau ada orang datang bawa duit mau bayar zakat. Kalau umpamanya nominalnya, wah kalau nominalnya 48 atau 50 ribu ya enggak cukup duitnya. Udah kalau gitu beras saja. Akhirnya berasnya orang yang bayar dijual oleh panitia. Ini aja beli beras ini. Lah kok berasnya orang dijual oleh panitia? Ada enggak di sini? Lah berasnya orang yang nitip supaya disampaikan kepada yang berala kan dijual oleh panitia ini. Kira-kira bener apa enggak ini? Ya dosa panitia. Ada amanah berarti menjual beras titipan. Nah, maka tidak boleh. Yang berikutnya, karena panitia itu bukan amil, ya, karena panitia itu bukan amil, maka panitia tidak termasuk salah satu dari asnaf samaniyah. Berarti tidak boleh menerima bagian dari zakat. Di sini biasanya dapat enggak?
Tidak boleh dapat bagian dari zakat. Karena dalam Al-Quran itu redaksinya innamas shadaqah, pakai adatul hasri. Kalau orang ngaji nahwu itu innama itu adatul hasri, artinya hanya. Jadi zakat fitrah itu atau zakat itu hanya untuk 8 asnaf itu. Kalau tidak masuk asnaf tidak boleh. Tidak boleh. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal panitia tidak ada. Masa ada Qur'annya wal panitia gitu kan? Tidak ada. Maka tidak boleh memberikan kepada panitia. Termasuk memberikan zakat kepada janda tidak ada. Asnaf samaniyah apa ada jandanya? Tidak ada. Kalau janda miskin baru dikasih, tapi bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Apalagi janda budal namanya. Pak RT yang paling duluan menyerahkan. Jadi bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Karena di sini ada janda kaya, rumahnya banyak, jadi anggota DPR RI. Temannya Pak Babel tadi, ya tidak boleh menerima zakat. Kayak umpamanya janda istrinya Nasar itu ya, kenal siapa? Wah, tahu bareng nonton TV semua. Itu warisannya saja 300 miliar. Ya tidak boleh diterima zakat. Artinya bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Yatim juga sama, tidak ada asnaf samaniyah itu yatim. Ya, tidak ada. Wal yatama enggak ada. Yatim kalau kaya tadi anaknya Musdalifah tadi, ya tidak boleh. Ya yatim yang miskin yang dapat bagian. Jadi kembali, panitia tidak berhak menerima bagian dari zakat karena bukan termasuk asnaf samaniyah. Kalau panitia dapat, ini sama dengan orang bayar zakat tidak sampai kepada tujuannya. Sampai kepada. Nah, katanya panitia berhenti saya dari panitia. Bisa jadi. Ini biar mikir dulu ya. Biar artinya kalau stres begini, mikir berarti nanti ada solusinya belakangan. Bukan sengaja saya belakangan solusinya supaya. Makanya kalau ada orang ke pelatihan begini kok tengah-tengah pulang bisa jadi malah stres dia pulang. Kira-kira, waduh, tidak bisa diikuti itu pendapatnya sulit itu banyak. Padahal karena belum selesai, solusinya memang saya akhirkan nanti solusinya. Sekarang biar rumput duluan. Dan siapa sekarang yang dinamakan dengan mustahik? Orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Nah ini Pak RT perhatian. Pertama adalah fakir. Fakir itu adalah man la mala wala kasbalahu alladhi yakfi. Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang tetap untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi orang ini kebutuhannya tetap, pengeluarannya tetap, hanya pemasukannya yang tidak tetap. Kalau digambarkan yang fakir ini, seandainya gambarannya adalah seandainya ada orang perharinya umpamanya untuk kebutuhan dasar ya, basic need. Kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan. 4. Kalau untuk kebutuhan ini saja dia masih minus, kurang dari separuh penghasilannya, maka namanya fakir. Contohnya kalau orang setiap hari harus mengeluarkan 100.000, sementara penghasilannya kurang dari 50.000. Umpamanya kurang dari 50 itu rata-rata. Kan suka-suka ada yang orang yang pekerjaannya nggak tetap, ini kan kadang ada yang nyuruh, kadang tidak ada. Kalau tidak ada kan nganggur lama,
Kadang-kadang penghasilannya sehari bisa jadi 150, 200, tapi seminggu setelah itu tidak ada yang nyuruh, nganggur. Lah, kalau kurang dari 50%, ini namanya fakir. Namanya fakir. Kalau lebih dari 50 tapi kurang dari 100, itu namanya miskin. Jadi miskin itu kakaknya fakir. Contohnya begini, ada orang gajinya 5 juta per bulan, tetapi untuk pengeluaran rutin, ya tadi anaknya 10 di pondok semuanya, yang setiap bulannya masing-masing katakan 1 jutaan, nah, itu sudah berapa? Anaknya 5 lah, kebanyakan 10. Anaknya 5, gajinya 5 juta, kemudian anaknya 5-5-nya di pondok semuanya, yang masing-masing per bulannya katakan ya jangan 1 juta, 750. Lah kemudian untuk biaya overhead, operasional cost yang ada di rumah, untuk bayar listrik, untuk bayar PDAM, untuk bayar dan sebagainya, umpamanya sampai, artinya per bulannya kok sampai 6 juta, maka orang ini miskin walaupun gajinya 5 juta. Jadi PNS kalau umpamanya kok tiap bulan kok minus, itu namanya miskin. Iya. Jangan dianggap kalau PNS mesti kaya, belum tentu. Kalau tiap bulannya minus ya berarti miskin. Kecuali kalau ada kredit mobil, kredit motor, kredit kulkas, panci, kemudian semua kredit, lah itu bukan, tidak gitu. Ini yang basic need, yang kebutuhan dasar. Ya, yang kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan. Kan suka-suka itu umpamanya papan, orang masih kredit rumah, ya kredit rumah. Kemudian termasuk untuk pekerjaan, karena dia kerjanya jauh harus kredit motor, karena tidak mungkin nggak kredit motor, ya umpamanya. Karena ini termasuk kebutuhan pokok ini. Kemudian harus biayai anak sekolah dan sebagainya. Nah kalau minus maka jadinya. Jangan dianggap kalau punya motor kemudian mesti kaya, belum tentu. Kemudian yang dinamakan mu'allaf qulubuhum. Yang namanya mu'allaf itu ulama memang banyak penafsirannya. Di antaranya adalah mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, yang untuk memperkuat keimanannya dan keislamannya diberi zakat. Atau penafsiran yang lain, tokoh masyarakat yang banyak berpengaruh sehingga kalau dikasih zakat anak buahnya ini menjadi tunduk keislamannya. Ini juga termasuk mu'allaf qulubuhum. Nah, kemudian yang namanya riqab atau budak. Fir riqabi. Budak itu kalau dulu budak mukatab, budak yang melakukan cicilan terhadap dirinya. Jadi karena dia ini dijadikan budak, kemudian untuk bisa bebas dia mengkredit dirinya, namanya budak mukatab. Sekarang tidak ada. Nah kira-kira kalau sekarang ini ya penafsiran yang kontemporer, orang-orang yang ditahan, tidak bisa kerja, maka dia juga berhak menerima zakat. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu siapa? Sabilillah itu kalau di kitab-kitab salaf semua yang lama-lama, entah itu di Fathul Qadir, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, di Iqna, di Nihayatul Zain, di dalam kitab-kitab yang lain, hampir semuanya penafsiran adalah al-ghuzzatu fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Orang yang perang di jalan Allah. Sekarang ada yang perang di jalan Tamrin, ngebom. Jihad di jalan Tamrin kemarin di Kampung Melayu. Kalau itu mati sakit dan mati sangit. Jadi namanya sabilillah itu kan al-ghuzzat fi sabilillah. Lah, ada ulama dulu yang berpendapat ba'dul fuqaha yang dinukil oleh Imam Qafal di dalam kitab Mafatihul Ghaib li Fakhruddin Ar-Razi maupun di dalam kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa yang pendapat ini kemudian didukung oleh Syekh Ali bin Abbas, abahnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki,
gurunya ulama-ulama Indonesia yang ada di Arab Barat, di dalam kitab Qurratul Ain. Kemudian juga didukung oleh ulama-ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Mahmud Salbun, ya, yang diikuti oleh lembaga-lembaga zakat seperti sekarang seperti Basnas, Lazis Nur, Rumah Zakat, Dompet Duafa dan seterusnya. Itu adalah sabilul khair. Jadi untuk bangun masjid, dibina masajid, kemudian untuk bangun benteng-benteng, untuk bangun, untuk litajhizil janazah, untuk merawat janazah, umpamanya kalau ada orang nggak mampu, maka bisa diambilkan dari sini. Ini pendapat yang kontemporer. Ini kalau ada yang setuju tidak apa-apa. Artinya bahwa yang namanya sabilillah itu maknanya kalau yang lama ya yang tadi orang naik kuda bawa pedang lalu. Kalau sekarang ada orang naik kuda bawa pedang dikira mau karnaval apa lagi. Orang yang perang fisabilillah sekarang itu yang ada di Palestina itu. Karena apa? Tanahnya dicaplok oleh Israel. Nah itu membela tanah air itu adalah jihad fisabilillah. Sama dengan ketika agresi kedua, kemudian Panglima Sudirman minta fatwa kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang hukumnya membela NKRI ini. Kemudian 22 Oktober waktu itu Hadratus Syekh memunculkan resolusi jihad bahwa membela dalam radius 90 km orang wajib membela tanah air NKRI ini. Itu adalah sabilillah. Nah itu dulu. Kalau sekarang ya tidak ada, sekarang aman-aman saja begini. Ya, tidak ada. Jadi sabilillah ya. Nah, sekarang yang namanya gharim. Gharim adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang li islahi dzatil bain. Untuk umpamanya ada dua kelompok yang berbeda pendapat, tengkar, kan suka-suka ada di Indonesia, di Jakarta saja antar antar kelurahan lo bisa perang saudara, masya Allah. Lah, umpamanya mengislahkan ini butuh biaya dan orang ini akhirnya punya utang, itu namanya gharim. Boleh akhirnya minta bagian dari zakat atas nama gharim. Atau jadi ketua panitia, Pak Takmir Masjid jadi ketua panitia pembangunan masjid akhirnya punya utang. Ini termasuk boleh atas nama gharim. Lah tapi kalau orang utang karena kredit mobil, kredit motor, kulkas, panci dan sebagainya, ya tidak boleh atas nama gharim, nanti datang semua ini nanti. Atas nama gharim semuanya. Nah, kemudian sabilillah. Sabilillah adalah orang yang bepergian bukan maksiat, ya, bukan maksiat. Ya, orang musafir yang bepergian yang kemudian bukan maksiat. Karena maksiat itu ada dua. Ada maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Maksiat fis safar ini orang bepergiannya sebenarnya benar, tapi delalah di sana ketemu janda akhirnya agak benar. Ini maksiat fis safar, itu masih boleh untuk jamak, untuk iftar boleh. Tapi kalau yang maksiat bis safar itu memang niatnya mulai dari awal itu udah gak benar. Nah ini tidak boleh. Kehabisan berkal maka tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau yang niatnya benar, bukan maksiat, kalau kehabisan bekal maka boleh minta atas nama gharim. Umpamanya pergi ke Aceh, di sana kecopetan, hilang semuanya, HP hilang semuanya hilang, mau kontak juga tidak bisa, akhirnya datang ke lembaga zakat minta atas nama gharim. Kalau dalam konteks sekarang ya beasiswa untuk siswa atau pelajar atau santri umpamanya yang disekolahkan ke luar negeri, umpamanya ke Mesir, ke Yaman, ke Maroko dan sebagainya. Nah, itu termasuk satu. Tapi ini biasanya harta diambilkan kalau dari zakat mal, bukan zakat fitrah. Karena apa? Karena zakat fitrah ini meskipun asnaf samaniyahnya sama, tapi konsentrasinya berbeda. Karena zakat fitrah itu fungsinya tuhrotan lisaimin wa tuhmatan lil masakin. Jadi lebih untuk membersihkan
kekurangan-kekurangan orang-orang yang berpuasa dan untuk memberikan konsumsi kepada orang-orang yang kurang beruntung. Nah, konsentrasinya itu. Dan kata kunci berikutnya, jadi kata kunci pertama tadi, memberikan zakat, harta zakat kepada yang tidak berat sama dengan belum membayar zakat. Nah, kata kunci yang kedua adalah kalau harta zakat sudah sampai kepada mustahik, urusannya sudah selesai. Artinya orang kalau harta zakat yang sudah kepada, umpamanya ini beras, saya umpamanya berat menerima zakat, diberikan kepada saya, maka beras ini saya pakai untuk bayar zakat, boleh tidak? Boleh. Saya jual, boleh. Saya kasihkan orang, kasih makan ayam, boleh saja. Kalau sudah sampai kepada mustahik, urusannya sudah selesai. Urusannya sudah selesai. Ya. Memberikan zakat kepada anak yatim piatu yang kaya kayak tadi, anaknya Musdalifah yang kaya tadi, nggak boleh meskipun anak yatim umpamanya, atau janda tadi. Jadi bukan karena jandanya, ini temannya Pak Baba itu ada janda kaya jadi anggota DPR RI. Janda kaya nggak boleh menerima zakat, jadi bukan karena jandanya. Kemudian memberikan zakat kepada satu orang itu boleh. Tapi ini kalau orang memberikan langsung, bukan amil. Kalau amil wajib at-taswiyah bainal asnaf at-tsamaniyah. Harus meratakan kalau amil. Kayak Basnas, Lazisnu, kalau bagi zakat harus rata. Tapi kalau kita yang bayar langsung, boleh. Umpamanya begini, Pak Haji Ahmad Yani ini umpamanya memberikan zakatnya kepada tetangganya yang kebetulan kurang beruntung. Dah zakatnya semuanya baik, zakat mal, zakat fitrah dikasihkan kepada tetangganya ini. Boleh, satu orang saja boleh. Tidak harus nyari kepada asnaf samaninya. Kalau satu orang, kalau memberikan langsung, boleh. Bahkan memberikan zakat kepada orang yang masih ada hubungan famili, persaudaraan yang bukan tanggungan kita, itu lebih utama. Pak Haji Ahmad Yani umpamanya punya kakak atau punya adik yang kebetulan secara ekonomi kurang beruntung. Beliau bayar zakat kepada adiknya yang sudah berkeluarga, tapi memang betul-betul berhak. Maka ini lebih baik, lebih afdol daripada kepada orang lain. Mengapa? Karena ada dua hal. Pertama adalah ada sisi membantunya, yang kedua adalah ada sisi merekatkan hubungan keluarga. Jadi boleh, umpamanya dikasihkan adiknya semuanya yang kebetulan, umpamanya zakatnya kayak Pak Babai, zakatnya setahun umpamanya 20 juta, dikasihkan kepada saudaranya yang kebetulan ekonominya kurang beruntung. Udah kasihkan satu orang, biar jadi modal, biar berubah pada saatnya nanti, tidak mustahik terus, biar berubah dari mustahik menjadi musaki, maka boleh. Dan menurut Ibnu Rusdi dan Al-Lahmi dan ulama-ulama kontemporer sekarang ini, memberikan zakat kepada seorang alim yang mengabdikan ilmunya untuk mengajar umat, termasuk guru-guru ngaji, maka boleh. Ini kan hampir selama ini juga begitu kan, guru-guru lekar, guru-guru madrasah yang tidak mendapatkan sertifikasi itu dikasih zakat umpamanya atas nama sabilillah. Ya bukan atas nama guru, bukan atas nama kiai, tidak boleh. Harus dimasukkan salah satu dari asnaf samaniyah. Kemudian menurut qaul sahih, zakat diberikan kepada santri dengan beberapa syarat. Boleh juga, umpamanya seandainya santri sekarang kalau disuruh kerja umpamanya, dia malah berhenti nanti nyantrinya. Kayak di rumah itu kan santri udah udah makan, tinggal makan, bajunya saja di laundry, kemudian ruangan kelasnya ber AC,
itu aja ada yang nggak betah. Apalagi santri sekarang kalau disuruh kerja, ya wa tak mau alhamdulillahirabbil alamin kira-kira gitu. Ya, jadi apabila dia bekerja maka tidak akan menghasilkan ilmu. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, punya potensi kecerdasan, maka boleh diberi zakat. Nah, kemudian memberikan zakat kepada ahlul bait, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib, kepada habib-habib, kepada sayyid-sayyid, kepada syarif-syarifah, tidak boleh. Ya, tidak. Meskipun ada pendapat, memang ada pendapat yang membolehkan, karena dulu tidak boleh. Alasannya itu karena dulu itu ada khumus dari ghanimah, ada pendapat 1/5 dari ghanimah. Sekarang ghanimah tidak ada, maka boleh. Tapi pendapat yang kuat tetap tidak boleh, karena zakat itu ausafun nas, kotoran manusia, tidak boleh. Nah, kemudian zakat diberikan kepada fakir miskin boleh bersifat produktif. Itu artinya begini, kalau zakat mal tadi, kalau zakat fitrah ya terlalu kecil. Umpamanya sekarang ada orang pengangguran mau dikasih zakat, kalau dikasih duit orang sekarang ini malah dibelikan HP, malah belikan HP nanti habis untuk beli pulsa. Makanya boleh, umpamanya dia pengen kerja dan diadakan pelatihan, ya pelatihan. Setelah itu kira-kira bisa kerja apa? Kalau bisa ngojek, belikan motor, boleh. Kalau bisa becak, belikan becak. Kalau kemudian sukanya dagang, udah disewakan apa namanya, disewakan toko mamanya, dan kasih modal usaha, boleh. Namanya zakat produktif, boleh. Supaya mereka nanti bergerak, kemudian berusaha biar beralih, biar apa namanya, tidak hanya menjadi mustahik terus, suatu saat bisa menjadi muzaki. Dan kemudian memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa juga boleh. Jadi umpamanya ya tadi, ada anak yang tidak mampu, anak pinter, tidak mampu, dikasih biaya dari zakat, itu juga boleh. Atas nama sabilillah atau ibu sabil tadi begitu. Zakat mal, dah zakat mal tadi, mawasi, hewan ternak, kemudian emas perak, pertanian depot sudah ada. Kalau emas perak masih ada. Artinya kalau ada orang menyimpan emas batangan namanya, kok ada senilai 85 gram emas, maka wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Tapi kalau emas yang dipakai, umpamanya istrinya apa punya gelang sebelah kanan 20 gram, sebelah kiri 20 gram, ininya 30, kaki kanan, kaki kiri, kemudian anting-anting, kemudian cincin, dan di hidung bareng ini, umpamanya. Meskipun ada 85 gram emas, maka tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau emas yang disimpan untuk investasi. Nah, kemudian tadi kalau zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu kaitannya dengan nisab dan haul, atau nisab dan yaum hasadi, panen. Jadi kalau pertanian dan buah-buahan itu kaitannya dengan nisab dan panen. Tapi kalau urdu tijarah, perdagangan, kemudian apa namanya, usaha dan sebagainya, toko dan sebagainya tadi, profesi dan sebagainya, maka pakainya adalah nisab dan haul. Zakat profesi umpamanya jadi pengacara, jadi notaris, jadi dokter, dari dosen, dari guru, PNS dan sebagainya. Itu kalau penghasilannya itu 1 tahun 40, totalnya adalah 46 juta, maka wajib zakat. Ini kalau memang ini ulama berbeda pendapat ya berkaitan dengan zakat profesi ini. Pertama, ada yang mengatakan wajib, ada tidak. Yang mengatakan wajib
Ada yang ngitungnya zakatnya pakai dikiaskan dengan urdun tijarah, ada yang dikiaskan dengan zuru. Kalau zuru berarti berat, zakatnya adalah 10% atau paling tidak 5%. Lalu 2,5% saja berat, kok mau 50%? Nah, tapi oleh MUI diputuskan yang 2,5%. Nah, kemudian ini dihitungnya secara bruto apa neto? Ini juga ada dua pendapat. Yang satu hitung secara bruto. Kalau bruto itu kayak PNS itu yang tiap bulan langsung dipotong 2,5%, itu namanya dari bruto. Kalau dari neto, umpamanya setelah operasional kos selama 1 tahun, sisanya kalau masih ada 46 juta, maka dizakati. Itu yang hitung secara neto. Nah, tapi kalau PNS yang kelas-kelas bawah dihitung neto, tidak ada sisanya, udah tidak ada sisanya, tidak ada sisanya. Makanya dihitung secara bruto. Dan, nah sekarang solusinya. Tadi kan panitia itu bukan amil. Panitia tidak boleh menerima bagian dari zakat. Panitia kalau data fakir miskin dari Pak RT kalau salah, dosa panitia. Kalau membagikan zakat sampai lebih dari maghrib tanggal 1 Syawal, dosa panitia. Kemudian mencampur aduk beras juga dosa panitia. Kemudian menjual beras juga tidak boleh. Wah, berhenti dari panitia semuanya. Lalu solusinya bagaimana? Nah, sekarang solusinya. Solusinya adalah begini. Panitia ini hendaklah menyiapkan mustahik. Menyiapkan mustahik. Kita kasih di sini. Kita kasih. Biar saya berikan contoh. Ini. Contohnya nih, kita duduk aja. Contohnya saya umpamanya di SK Pak Haji Ahmad Yani, Ustaz Haji Ahmad Yani ini, saya dari panitia. Nah, umpamanya ini seandainya Ustaz Aziz, seandainya ya, seandainya ini adalah orang yang berhak menerima entah atas nama miskin atau fakir. Jadi panitia contoh saja, orang bayar itu langsung sih kita jadwal. Sebelumnya kita bilangin, Ustaz, nanti antum bagian terima zakat. Setelah diterima, kasihkan kepada panitia. Jadi kasihkan. Ini jangan satu orang, gantian. Jadi bisa 5 orang, 6 orang nanti. Umpamanya mulai pagi sampai zuhur Ustaz Aziz. Nanti zuhur sampai malam umpamanya orang lain. Besok juga begitu. Nah, jangan tiap hari kan kasihan nggak kerja jadinya nanti. Jadi orang yang berat. Jadi orang bayar semuanya lewat mustahik itu. Jadi orang bayar yang namanya zakat ini dari muzaki langsung kepada mustahik. Kemudian panitia tinggal nyatat saja, fulan udah bayar, fulan udah bayar, fulan udah bayar. Nah, setelah itu beras ini diberikan atau barang ini baik uang atau beras tadi diserahkan kepada panitia, diberikan kepada panitia. Nah, setelah diberikan kepada panitia ini masih umpamanya diserahkan ke saya. Yang diserahkan oleh mustahik kepada panitia ini zakat bukan? Hah? Zakat bukan? Sudah bukan zakat. Sudah bukan zakat. Nah, karena sudah bukan zakat, maka distribusi seandainya data dari Pak RT salah, panitia sudah tidak dosa. Seandainya tadi terlambat membagikan sampai datangnya orang yang mudik tadi, maka tidak dosa karena sudah bukan harta zakat. Panitia dapat bagian juga sudah tidak dosa karena bukan zakat. Beras dicampur setelah itu juga tidak masalah karena sudah bukan harta zakat. Nah, ini solusinya. Gampang kan sebetulnya? Gampang. Tapi kalau tidak melalui mustahik, ruwet tadi. Kalau beras langsung kepada panitia tidak melalui mustahik, maka tadi memundurkan pembayaran zakat lebih dari maghrib tanggal 1 Syawal dosa. Mencampur beras tidak boleh. Memberikan kepada orang yang datanya salah tadi juga tidak boleh. Nah, ini solusi yang pertama. Bisa dipahami? Solusi kedua,
Solusi kedua adalah minta SK kepada lazismi. Minta SK, jadi panitia yang dibentuk oleh masjid ini minta SK kepada lazismu, yang lazismu ini adalah dapat SK dari presiden langsung. Jadi dijadikan JPZIS, jaringan pengelola, bukan OPZ, bukan OPZ. Kalau OPZ itu dari Basnas itu OPZ, unit pengumpul saja. Kalau JPZIS itu pengelola zakat. Nah, maka boleh ada dua opsi. Yang pertama adalah langsung kepada mustahik, langsung kepada. Kemudian yang kedua adalah melalui SK ini. Hanya saja yang kedua ini, yang melalui SK ini tetap data fakir miskin dari Pak RT tetap harus diverifikasi. Beda dengan ini tadi. Beda yang langsung dari kalau mustahik. Kalau mustahik langsung diberikan kepada panitia, maka data yang dari Pak RT walaupun salah, seandainya salah, itu sudah tidak masalah karena sudah bukan data kesadaran. Jadi ini Bapak sekalian tentang zakat. Dan kalau tadi untungnya kalau SK dari lazismu ini bekerjanya memang harus 5 tahun. 5 tahun itu ya urusi zakat mal tadi usulan Pak Bapak mana tadi Pak Bapak? Jadi tadi usulannya supaya juga bukan panitia nanti jadinya, bukan panitia, jadinya adalah JPZIS ini bagian dari amil, kemudian boleh umpamanya datang ke kira-kira orang yang harus zakat bayar zakat mal umpamanya, ke toko-toko, jemput ke toko-toko kerjasama dengan Pak Lurah umpamanya. Pak Lurah tolong dampingin saya untuk untuk mengambil zakat mal kepada masyarakat, maka boleh. Tapi kalau tidak pakai SK, ini tindakan pidana yang didenda 50 juta. Hati-hati, ada undang-undangnya masalahnya. Undang-undangnya. Jadi ini Pak sekalian, apa yang dapat saya sampaikan. Kalau mau di-sharing, tanya jawab silahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dari musola atau masjid dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama RT Amsir dari Baitur Rahim. Yang saya tanyakan karena tadi nggak sempat disinggung Pak Ustadz tentang aparatur pemerintah yang termasuk RT, karena kebiasaan di kepanitiaan itu kesannya RT itu termasuk yang fisabilillah kalau nggak salah dapat. Apa itu termasuk atau enggak? Karena biasanya RT itu suka dapat apa termasuk di mana atau dalam asnaf itu gitu. Menyalahi atau tidak. Yang kedua tentang karena panitia di sini tidak mendapatkan yang 8 asnaf itu. Kalau saya kalau boleh berpendapat Ustaz, apakah dia bisa digaji sama DKM tentang kepanitiaan itu sebagaimana imam dan muazin seperti itu, sehingga tidak ada penyiasatan yang seperti tadi Pak Ustaz contohkan. Yang ketiga tentang beras. Tadi kan beras itu tidak boleh dicampur karena tadi tidak dijelaskan tekniknya apabila tidak dicampur bagaimana. Nah nanti pas pembagiannya jika tidak dicampur itu bagaimana? Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja. Saya jawab aja. Biar tidak lupa. Jadi biar pertama Pak RT apa bisa masuk sabilillah? Bukan. Pak RT sabilillah. Ya. Jadi seandainya dikasih ganti itu ya tadi pokoknya bukan dari zakat. Kalau sudah bukan dari zakat maka boleh saja sebagai termasuk relawan-relawannya sekiranya membantu. Sabilillah itu orang yang konsentrasi betul, memang bertahun-tahun itu ngurusi
agama, diskusi agama. Jadi bukan sekedar supaya gampang memasukkan orang ke sabilillah, tidak ada gampang-gampang. Ya. Seandainya dikasih tadi caranya, kalau tidak begitu, tidak boleh dikasih atas nama sabilillah, tidak boleh dikasih. Yang kedua, termasuk panitia makanya tidak boleh dimasukkan sabilillah. Kemudian yang apa boleh digaji oleh DKM boleh. Seandainya DKM punya kas, umpamanya panitia dikasih aja dari DKM. Karena ini bagian dari kegiatan masjid, umpamanya boleh saja. Nah, tetapi tadi yang namanya ini mensiasati, menghilah tapi untuk menyelamatkan sebetulnya, bukan menghilah yang untuk sekedar mencari kehalalan. Contoh gini, khilah yang tidak boleh itu adalah khilah yang contohnya begini, orang mestinya wajib zakat, punya warung, punya toko besar, namanya saya punya toko. Ketika mau jatuh tempo, kurang seminggu jatuh tempo, saya kasihkan ini kepada anak saya untuk supaya tidak kena zakat. Ini namanya khilah yang tidak boleh, ya, khilah yang tidak. Nah, jadi ini khilah supaya tidak bayar zakat, maka ini yang khilah yang tidak. Nah, kalau ini tadi kita ini mencari supaya panitia yang selama ini sudah ada ini tidak terjerumus pada kesalahan, pada dosa. Karena apa? Contohnya mencampur tadi. Kalau tidak mencampur, teknisnya bagaimana? Teknisnya, kalau tetap pakai panitia yang tidak mau pakai ini umpamanya, yang orang bayar umpamanya pakai beras, umpamanya beras. Ini ditulisi, umpamanya Ustaz Abdullah. Jadi ini zakatnya Ustaz Abdullah. Zakatnya ini ditulis semuanya. Nanti nyerahkan seperti itu. Pak, saya menyerahkan zakatnya Ustaz. Nah, jadi tidak boleh dicampur kalau panitia. Nah, kalau panitia. Jadi ini kita dalam rangka mencari supaya panitia yang sudah mengakar di masyarakat ini tidak terjun pada kesalahan. Jadi kan yang udah biasa mencampur biasa. Nah, kalau tidak begitu orang tidak sanggup Pak jadi panitia. Karena semua tadi harus ditulisi semua beras-beras itu. Ditulis semua ini zakatnya Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan semua dikasihkan nanti juga begitu akadnya. Karena ini wakil. Karena wakil kan tugasnya menyampaikan. Ini saya menyampaikan zakatnya Ustadz Ahmad Yani. Ini saya menyampaikan zakatnya Haji Murtadi. Ini zakatnya Pak Babai. Ini zakatnya. Tidak sanggup dari panitia. Jadi solusi dalam rangka mencari solusi supaya panitia tidak terjerumus pada kesalahan. Toh selama ini yang namanya panitia kan juga dapat bagian lah selama ini. Udah sekarang tidak diambilkan dari zakat lah, diambilkan dari infak juga boleh. Panitia umpamanya diambilkan dari infak, kan ada infaknya biasanya. Umpamanya boleh saja, tidak diambilkan dari zakat. Karena bukan termasuk asnaf. Termasuk Pak RT nanti kalau diambilkan dari infak. Seandainya tidak lewat mustahik tadi. Tapi ya tadi harus ditulisi satu-satu bahwa ini adalah zakatnya fulan, zakatnya fulan, zakatnya fulan, zakatnya fulan. Tidak boleh tidak. Oke, makasih. Pak Kiai. Ya, silakan Pak Bapak. Pak Kiai jelaskan tadi dalam rangka untuk menghalalkan agar panitia berhak, bukan berhak, artinya bisa mendapatkan apa itu bukan zakat bahasanya, karena tadi sudah ada sebuah cara. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya panitia ini menyiapkan mustahik tadi, kemudian beliau mengerti tugasnya sebagai apa, yaitu bahwa dia bertugas sebagai penerima saja. Sebab kalau dijelaskan tadi di awal oleh Pak Kiai bahwa seseorang itu kan boleh menerima berapa saja ketika penyerahan zakat itu langsung kepada mustahik tadi, kan gitu. Mau dia berapa kali, mau dia ini segala macam. Maksud saya adalah jangan sampai ada pengertian ketika dia dimintakan untuk menerima seolah-olah oh itu udah jadi milik dia nggak mau selain panitia, belum mau pulang baik, kan udah punya buah kan gitu bahasa dasarnya.
Nah ini bagaimana Pak Kiai, kan seperti itu, sehingga mustahik tadi yang kita tugaskan tuh dia mengerti bahwa dia adalah perwakilan dan dia juga ikhlas. Misalkan satu hari ini dia menerima 30 ya kan, membayar zakat, maka dia ikhlas bahwa zakat yang dia terima dia akan serahkan kepada panitia dan itu akan disalurkan kepada panitia kepada siapa saja. Jadi bukan hanya milik dia pribadi 30 apa itu iya yang membayar zakat itu. Begitu Pak Kiai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ketika kita bilang ini jangan langsung ketika proses akad tidak boleh. Nah, sebelumnya, jadi katakan jauh-jauh hari sebelum mulai aktivitas orang ini dibilangin nanti Bapak bagian terima zakat. Sebetulnya beras zakat ini memang haknya dia, dan orang bayar itu haknya dia. Hanya saja ini kan trial, ya. Kalau isya pagi sampai sore, sampai zuhur, terima zakat beberapa orang. Lah kalau dibawa pulang, ya panitia tidak bisa melarang. Hanya setelah itu jangan dipakai ini orang ini, nah gitu aja. Orang ini jangan dipakai, udah selanjutnya udah tidak perlu dipakai orang ini. Kata pecat. Jadi itu sebetulnya. Jadi syarat ini syarat yang sangat tidak mengikat. Syarat tidak. Jadi beras ini betul-betul milik dia. Seandainya dibawa pulang sudah boleh. Hanya kalau dibawa pulang betulan tidak dikasih ke panitia, udah jangan dipilih lagi. Sudah kita praktekkan lama di Rawa Indah itu, kok tidak ada yang kemudian dibawa pulang itu tidak ada. Dan ini nanti kita kasih bagian yang agak lebih, tidak masalah. Umpamanya yang lain dapatnya 10 kilo umpamanya, kita kasih 20 kilo atau 15 kilo, tidak masalah. Kasih lebih. Nah, begitu. Jadi untuk apa tadi? Mengantisipasi kemungkinan. Bahasa ijab kabulnya misalkan pamatologi, mohon maaf pengertian, contoh aja. Pamatologi saya minta sebagai penerima zakat, yang kan karena pamatologi adalah yang berhak menerima zakat, mohon membantu kami panitia terima zakat di Masjid Jamiah Salam. Begitu misalnya Pak, ya. Dipakai Pak kalimatnya. Dan nanti zakat itu yang akan kami salurkan kepada penerima atau mustahik lain. Pamatologi siap enggak? Kalau katakan saya siap, rasanya begitu atau bagaimana Jay? Ya, sama tadi sudah saya contohkan tadi. Jadi umpamanya kita bilang, Pak, nanti Bapak bagian terima zakat. Setelah diterima, kasihkan kepada panitia. Itu nanti akan kita bagi kepada masyarakat, kepada mustahik yang datanya nanti tetap dari Pak RT, dari yang lain lagi. Jadi gitu. Nah, syarat ini syarat yang sebetulnya tidak mengikat sama sekali. Karena apa? Karena itu haknya dia sebetulnya. Hanya dia. Tetapi bahwa tadi selama ini kok aman-aman saja, tidak ada. Ya tadi kalau sekiranya dibawa pulang ya udah sekali aja, jangan ditunjuk lagi orang ini. Jadi boleh. Ada lagi? Ya, Ustaz. Saya jadi pengen nanya. Ya. Yang pertama terkait masalah tentang tadi beras. Antara 8 asnaf dari mulai dari fuqara, al-masakin, al-amil itu kan pasti cara presentasi pembagian berasnya kira-kira apakah sama, apakah berbeda. Nah itu yang pertama. Seperti fuqara masakin kan tadi kadarnya beda, kemampuannya beda. Otomatis pembagian berasnya pun kira-kira berapa presentasi antara fuqara dengan masakin. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang apabila dia menggunakan zakat fitrahnya menggunakan uang. Namun dia juga sudah sesuai dengan mazhabnya Hanafi, menggunakan 3,8 kalau tidak salah. Ya 3,8. Apakah bagaimana cara ijabnya? Bagaimana cara penerimaannya? Ini yang mungkin supaya fuqara itu masakin itu tidak hanya sekedar menerima beras saja, tapi bisa juga dapat uang juga. Nah itu mungkin Pak Kiai yang perlu saya tahu. Ya. Langsung saya jawab aja biar enggak lama. Pertama persentase itu sebetulnya ada yang baku. Lihat jumlah
mustahik yang ada. Jadi umpamanya kalau lebih banyak fakir miskin, ya berarti presentasinya yang lebih besar ya memang harus fakir miskin. Apalagi zakat fitrah, karena zakat fitrah tadi fungsinya adalah tuhrotan lisoimin wa tuhmatan di masakin. Konsentrasinya lebih pada sarana konsumtif kepada orang fakir miskin. Nah, jadi yang lain-lain itu ya jangan banyak-banyak bagiannya. Oh, panitia, wah, panitia dapatnya banyak sekali namanya. Jadi kalau panitia kira-kira dapatnya seberapa? Panitia itu yang wajar dalam masyarakat sini kira-kira berapa? Kayak ujratul amal, kayak ongkos ongkos dia kerja saja. Jadi yang wajar menurut masyarakat sini DKM kan nanti juga rapat DKM untuk menentukan kira-kira yang pantas untuk panitia kira-kira berapa. Karena yang menurut pantas menurut orang sini belum tentu pantas menurut daerah yang lain. Jadi lebih pada urf. Jadi urf itu kalau dalam usul fiqh termasuk masdarun min masadiril ahkam. Salah satu sumber dari sumber-sumber hukum Islam. Contohnya begini. Kalau dalam Al-Qur'an itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu secara al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu ma ta'arafa bin nas. Apa yang ditradisikan oleh masyarakat. Kalau dalam kitab itu suami memberikan nafkah kepada istri, kalau orang miskin seharinya 1 mud. 1 mud itu 7 on. Kalau orang yang sedang mutawasid itu adalah 1 mud setengah. Kalau orang yang kaya 2 mud. 2 mud itu berarti sekitar 1,5 kilo. Nah contohnya begini, kalau Pak Babe namanya ngasih istrinya sehari senilai 2 mud, istrinya pulang 1 kilo. Pulangkan saja kira-kira begitu kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Nah, maka dikembalikan kepada kultur, kepada uruf masyarakat. Contohnya lagi. Kalau darah itu najis. Kalau darah kena baju tapi sedikit itu dimaksud. Lah, yang dimaksud sedikit itu berapa? Dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan. Contohnya lagi, kotoran ikan kalau kecil maka boleh dimakan dengan ikan-ikannya. Tapi kalau besar maka harus dibuang ikan kotorannya. Nah sekarang ukuran besar dan kecilnya ikan itu berapa? Kalau menurut orang yang dekat pesisir sana dapat ikan segini kira-kira besar apa kecil? Kecil. Kalau menurut orang sini segini saja ya udah besar lah kira-kira begitu. Makanya kulturnya menjadi berbeda. Kan? Contohnya lagi biar gampang. Kalau ada orang akad nikah tidak disebutkan mas kawinnya, maka mas kawinnya namanya mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahar yang berlaku umum di masyarakat sini. Nah, seberapa? Ya menurut masyarakat itu umumnya kira-kira berapa? Itu namanya mahar mithil. Contohnya lagi, kalau kita ke warung makan, kan suka-suka ada harganya. Ada. Makan aja udah. Setelah makan tiba-tiba tanya, Pak Bu habis berapa? Berapa? 500.000. Kaget. Kok 500.000? Kok mahal sekali. Akhirnya tengkar antara tukang warung sama yang makan ini. Diselesaikan ke ke pengadilan atau kepada masyarakat toko. Ya dikembalikan kepada tamanul misri, harga yang umum. Sama naik ojek umpamanya, nggak ngomong dari awal. Saya antarkan ke SMK Lemutati. Sampai situ udah minta 100.000. Loh kok mahal sekali? Loh iya pokoknya begini. Udah nyampe sana gegeran. Nah harus dikembalikan kepada ujratul mithli. Ujratul mithli itu apa yang umum di masyarakat sebenarnya. Nah, standar kayak tadi, umpamanya panitia ini yang pantas dari perolehan zakat umpamanya berapa ton, kemudian uangnya berapa, nanti kira-kira yang harus dibagikan lebih karena konsentrasinya untuk orang fakir miskin, kira-kira yang pantas untuk panitia itu berapa. Nah yang tahu ya Pak DKM dan seluruh warga
pengurus DKM di sini yang tahu, yang melibatkan Pak RT, Pak Lurah dan sebagainya, kira-kira yang mau berapa. Nah itu jadi tidak ada presentasi yang baru. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang bayar pakai duit, ijab kabulnya bagaimana? Ya sama saja. Orang bayar pakai duit namanya. Ya kerahkan, Mas, saya membayar zakat fitrah untuk istri saya, untuk diri saya, untuk istri saya, untuk istri kedua saya. Jadi apa namanya? Ya akhirnya seperti itu. Diterima ya diterima saja, terima zakatnya. Semoga rezekinya, semoga zakatnya diterima oleh Allah dan rezekinya menjadi barokah. Didoakan, doanya bagaimana? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi seperti itu. Nah kalau niatnya ya, kalau niat kan beda dengan penyerahan. Kalau niat ya seperti yang sudah itu. Apa itu? An ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Oke. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, lebih kepada kebiasaan yang pernah kami lakukan terkait dengan panitia itu. Kami mengistilahkan di Mushola Al-Mukhlisin itu di Kampung Belang Timur bahwa saya dalam hal ini sebagai nazir dari mushola itu, ketua nazir. Selanjutnya kita menunjuk panitia zakat ini yang standarnya boleh dibilang masuk kategori miskin. Itu maksud saya. Jadi masuk kategori miskin. Kenapa demikian? Agar keabsahan si panitia itu masuk 8 asnaf. Itu ini maksudnya saya nggak tahu ini logika apa gitu ya istilahnya kami lakukan. Maka seperti itu. Akhirnya panitia itu pun dengan segala keterbatasannya mohon dibantu juga kepada saya juga sebagai nazirnya. Ya mungkin dari sudut pengetahuan saja, mungkin barangkali lebih paham sedikit misalnya dari si panitia tadi. Dan kami lakukan itu. Akhirnya juga menunjuk, nah ini ada PRT saya juga, ada PRT Dadi. Maka kamilah yang melakukan penerimaan dan pengelolaan zakat tersebut. Selanjutnya penyalurannya adalah kami memberikan dengan prosentase. Prosentase itu adalah untuk tidak seluruh asnaf kami berikan, oleh karena di wilayah ini tidak ada asnafnya. Lebih dominan adalah fakir miskin 62,5%. Sabilillah dengan Ibnu Sabil kami prosentasekan 22,5% dan Amili 15%. Standar itu kami lakukan adalah pada waktu itu ada majalah media pembina barangkali dari Kemenak dulu, namanya Departemen Agama Provinsi kalau tidak salah. Kalau sekarang saya nggak begitu ini. Dulu ada standar seperti itu. Akhirnya standar itulah yang menjadi acuan baku kami untuk memprosentasikan. Artinya bahwa tetapi dominan dari penerima zakat tadi atau mustahik tadi adalah fakir miskin. Selanjutnya fakir miskin, standar fakir miskin, benar kami akan melakukan verifikasi atau pendataan dari RT masing-masing. Dan RT pun minta pendapat tentang standar miskin tadi. Gitu, minta pendapat lagi nih antara satu panitia dengan panitia lainnya. Ya gitu, seperti itu. Jadi maka itulah keputusan yang kami lakukan. Terus kalau saya bilang Ibnu Sambil, dia cenderung tadi kepada petugas-petugas yang bertugas di terawih dan ustadz-ustadz, katakan saja begitu. Dan amil itu tadi, amil adalah ketika si A ini kriterianya miskin, tapi karena panitia maka kami menerjemahkannya itu dengan bahasa amilin gitu, seperti itu. Ini yang kami lakukan, terlepas salah atau benar mohon diluruskan gitu. Tetapi memang dulu ketika Al-Ustaz Mustafa Kamal pernah kita mazhab Syafi'i berzakat harus dengan beras. Akhirnya Pak RT Dadi dengan DKM saat itu nyiapin karung beras dijual langsung gitu. Pernah waktu itu, walaupun nggak ada untungnya tuh ya, nggak ada untungnya. Tapi kami hanya menjalankan
pendapat yang pernah disampaikan ke Ustaz Mustafa kepada kami waktu itu. Jadi argumennya kami terima gitu, standar pengetahuannya kami terima. Ini barangkali kebiasaan-kebiasaan kami Kiai yang pernah kami lakukan, lepas atau benarnya atau salah atau ini mohon banget diluruskan, itu udah kami lakukan ya hampir setiap tahun. Mohon maaf demikian. Oke. Terima kasih. Jadi nadir apakah termasuk sabilillah? Ya nanti dulu, belum tentu nadir sabilillah. Jadi apa namanya? Kalau tadi umpamanya nadir kemudian bikin SK kepada orang-orang yang dijadikan panitia, kebetulan panitia itu adalah orang-orang yang memang berat menerima saya, maka orang menyerahkan itu bukan kepada panitianya sebetulnya, kepada afrodul lajnah, kepada masing-masingnya itu. Jadi yang berat itu bukan institusi panitia, yang berat itu adalah memang orang per orang ini, orang per orang. Jadi, nah baru setelah ini seandainya dibagi ya bagiannya dia sebetulnya, jadi bukan panitia. Karena biasanya dia tadi, kalau kebetulan panitianya semuanya kebetulan orang yang berat, maka tidak masalah. Kalau tidak semua yang berat, makanya yang berat menerima adalah yang betul-betul mustahil. Kemudian mengenai prosentase ini lebih kepada ya tadi ijtihad dari masyarakat segitu. Jadi kira-kira yang layak, yang patut supaya orang juga tidak merasa yang bayar itu juga merasa wah enak ternyata dari panitia dapat bagiannya banyak sekali. Jadi supaya tidak merasa begitu, kira-kira yang pantas juga kira-kira yang patut itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa presentasinya tidak bisa diukur sekarang. Karena apa? Karena formula apa susunan dari mustahik itu belum ketahuan. Jumlah yang diterima belum ketahuan. Kira-kira yang berat menerima juga seberapa belum ketahuan. Jadi lebih kalau nanti udah datanya udah jelas, kemudian kira-kira yang dianggap miskin fakir itu berapa, yang dianggap sabilillah berapa, kemudian tetapi kembali, kalau tadi jalannya sudah lewat mustahik, itu sudah selesai urusannya, insya Allah sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masih langsung kepada panitia, ini banyak masalahnya. Ya. Jadi solusi paling ya tadi, solusi paling atau yang panitianya tadi kebetulan orang-orang yang berat, nah itu insya Allah aman udah aman. Tapi kalau panitianya belum, maka harus menyiapkan mustahik. Oke. Aman ya. Ini terkait di Baitur Rahim kan gini, ada lazis di Baitur Rahim. Terus sebagai katakan saja panitia sentral memberikan instruksi kepada musola-musola yang ada di bawah naungan Baitur Rahim, yang pada akhirnya pembagian zakat itu menyepakati untuk ada kesamaan.